Apa kabar kalian? Balik lagi di Xmile Gaming. Hari ini kita bakalan ngebahas Commander Guide bersama Herman. Kenapa kita hari ini bakal ngebahas Herman? Karena Commander Guide ini sengaja aku bikin untuk free to play sama low spender. Karena kebanyakan dari player ROK itu free to play dan low spender ya. Nggak banyak player ROK yang heavy spender gitu yang ngeluarin duit kayak boker. Gila, rata-rata ya pemain miskin gitu. Makanya kenapa aku bikin khusus untuk Herman. Sekarang kita ke alasan kenapa sih Herman? Satu, Herman itu defender kota, commander garrison. Makanya kenapa penting untuk free to play? Karena mereka harus ngejaga kotanya dong. Dari aksi-aksi begal yang menggoda. Masa udah capek-capek farming gitu, tiba-tiba resource-nya, sumber daya alamnya hilang karena dibegal. Dan kebetulan Herman ini Commander Archer, Garrison, dan Skill. Makanya cocok banget. Yang kedua, karena Herman ini punya mobilitas yang bagus. Skill 2-nya Herman itu ngasih March Speed bonus sebesar 10%. Makanya kenapa Herman ini Commander Archer yang menurutku oke banget untuk dipakai free to play. Ya kali di open field war gitu pasukan kita lambat sih. Makanya kenapa aku selalu suka commander yang punya march speed bonus begitu. Terus yang ketiga, Herman ini commander yang ngeselin banget untuk musuh ya. Karena Herman punya silence target selama 2 detik. Jadi skillnya ini, skill satunya Herman yang nge-silence ini itu annoying banget untuk musuh-musuh yang punya skill damage gede, misal kayak Genghis Khan atau kayak Sun Tzu yang mereka ngeluarin skill cepet, atau bahkan untuk annoying healer kayak Richard. Wah, enak banget nih sebelum Richard nge-heal, tunggu dulu, silence 2 detik, silence 2 detik, makanya ngeselin ya. Dan yang terakhir, Herman ini single target yang damage-nya tinggi. Untuk jajaran epic ya, kayaknya Herman ini nomor 2 paling gede damage-nya, 1150 dari skill 1. Yuk, sekarang kita lihat skill-skillnya. Skill 1 Herman, intinya kayak tadi yang aku bilang, ngasih damage, single target, nge-silence 2 detik. Skill 2-nya Herman, itu ngasih Archer attack bonus sebanyak 10%, Archer march speed bonus sebanyak 10%. Jadi direkomendasiin ya, kalau pakai Herman itu full Archer. Yang ketiga, itu skill Garrison, ngasih Watchtower dan Garrison attack bonus sebesar 7%. Yang sayangnya lagi seperti aku bilang di video sebelumnya, Commander Garrison yang tua-tua kayak Herman, Sun Tzu, Martel itu udah di nerf sedikit. Jadi di deskripsinya ditulis kalau ngejaga kota kita sendiri. Berarti nggak berfungsi untuk bendera, nggak berfungsi untuk Central Fortress, nggak berfungsi untuk obelisk, cuman untuk kota kita sendiri. Tapi masih bagus kok. Bagus banget malah. Yang ketiga itu ngasih normal attack damage bonus sebesar 10%. Habis itu ada trigger chance-nya 10%. Jadi di sini maksudnya kalau misalnya kalian nyerang gitu, setiap 10 kali pukulan atau setiap 10 turn minimal kalian dapat 1 kali trigger skill ini ya. Habis itu skill expertise-nya Dead End itu nge-enhance skill satunya tadi yang aku bilang ngasih 1150 damage. Karena sebelum expertise, skill satunya dia itu ngasih 750 damage doang. Reduce rage musuh 100 sama silence. Setelah di expertise baru nambah jadi 1150. Oke? Sekarang kita cek pairing. Untuk free to play ada beberapa opsi nih. Opsi yang pertama itu single target nuker atau single target burst. Terserah kalian mau nyebutnya apa. Saranku dalam kondisi ini pakai combo Herman Expertise dan Elchit 5511. Lah, kan free to play, kok legendary sih pasangannya? Ya iya, kan Elchit bisa didapat dari kunci emas. Gampang naikin skill satunya 5, skill 2-nya 5, terus 1-1. Itu kombinasi free to play yang annoying banget. Herman primary, Elchit secondary, kasih silent 2 detik,
Terus dari skill satunya L-Seed itu disable active skill sama normal attack sebanyak 1 kali. Jadi 1 detik ya, jadi total 3 detik. Gila, annoying banget. Alternatif pakai Herman dan Kusunoki. Kusunoki ini nggak ngedamage gede banget kayak L-Seed ya, tapi ini lumayan. Ya, grade-nya lumayan. Saranku itu Herman Keira. Kalau kalian player baru di 2020 atau di 2021, langsung segera invest ke Keira. Setiap ada Ceroli, karena Keira cuma bisa dibeli dari situ, itu kalian langsung mainin terus gedein ya. Karena Keira ini damage-nya gede, 1000 dan itu kenanya area. Kalau misalnya mau jadiin Herman support March gitu, saranku untuk free to play dipasang sama Aethelflaed. Karena Aethelflaed itu ngedebuff musuh, attack, defense, health reduction, itu kena dari Aethelflaed itu ke musuh 30%, ditambah lagi silence dari Herman ya. Tapi kan free to play, kok legend lagi sih? Aethelflaed itu wajib untuk free to play, sama low spender wajib, pasti bisa expertise. Kalau kalian player baru, fokus ekspedisi cuman untuk Aethelflaed, pasti expertise. Terus kalau low spender gimana? Kalau low spender nih, alternatif Herman sama Yi Seong-Gi. Tapi katanya tadi mau single target. Ya Yi Seong-Gi itu emang area, tapi untuk satu orang aja dia ngasih damage 1400. Jadi hitungannya tetap ngeburs ya. Terus kalau free to play banget gimana nih? Miskin banget nih. Kalau free to play kepepet, miskin banget, pasang Herman sama Sansu. Lumayan nih, Sansu damage-nya gede, area lagi. Lah, tapi kan Sansu infantry. Bisa, cocok, kan kepepet. Kalau kalian mau tahu guide soal Sansu, nonton videoku sebelumnya ya. Di situ aku ngebahas Sansu ini termasuk general ya. Bisa dipasang di mana aja sih maksudnya gitu. Jadi cocok sama Herman. Oke? Sekarang kita ke talent tree. Untuk Herman aku ngebagi talent tree jadi 4 ya sebenarnya. Jadi ada skill talent tree, ada garrison talent tree, ada archer talent tree, dan ada all-rounder. Maksudnya bisa dipakai di mana aja gitu. Karena di akun ini commanderku nggak terlalu banyak, jadi aku pakai Herman ini sebagai commander utama archer untuk Sunset Canyon, untuk field fighter gitu, atau kadang-kadang buat ngejaga kota kalau lagi Shadow Legion. Makanya aku bikin all-rounder talent tree. Sekarang kita coba masuk ke all-rounder dulu. Kalau kalian all-rounder talent tree, opsinya itu ini, Rejuvenate full 3 poin, Clarity full 3 poin, habis itu Venomous Sting itu full 4 poin, Phoenix Tail 4 poin, full Quiver 2 poin, Razor Sharp itu 3 poin. Kenapa? Karena untuk commander yang punya skill talent tree, paling aman ambil Rejuvenate karena kita butuh rage, Clarity karena archer itu pukulannya, basic attack-nya sama skill-nya itu sakit. Jadi Clarity itu cocok. Ditambah lagi sama Venomous Sting, increase active skill damage of primary dan secondary commander by 8%. Meningkatkan skill aktif damage. Oke? Sekarang kita ke skill. Kalau kalian mau archer kalian fokus ke skill talent tree, ambil Rejuvenate, maksimalin jadi 3. Habis itu ambil Clarity, maksimalin jadi 3. Lalu ke Feral Nature, ambil jadi 5. Ini buat kalian yang baru mulai fokus ke Herman ya. Kayak gini dulu, oke? Setelah itu kalian pergi ke Razor Sharp, ambil situ 3 poin. Ke Venomous Sting, ambil di situ 4 poin. Lalu kalian ke full Quiver,
Oke, ambil 3 poin. Ada sisa 1 poinnya lagi. Kalian bisa pilih rapid fire atau defense. Aku lebih suka rapid fire. Dah. Sekarang kalau misalnya fokus archer. Kalau fokus archer bedanya kita ke whistling arrow itu naikin sampai 5. Rejuvenate itu 3. Wajib ya, rejuvenate itu wajib banget buat aku. Setelah itu kalian ambil razor sharp 3. Terus ambil full quiver 3. Sisanya ada 8. Heraldic shield. Lalu tactical mastery. Sisa 2 poin. Kalian bisa invest ke all troop, attack, ke defense 1 atau ke health 1. Untuk informasi, archer itu butuh defense sama health status gede. Karena mereka lemah ya. Attack-nya, damage skill-nya gede tapi ketahanannya lemah. Sekarang kalau misalnya ke garrison. Kalau ke garrison, seperti tadi, masih sama, rejuvenate 3, clarity 3, feral nature 5. Yang ngebedain itu kita ambil ke skill talent tree. Ambil impregnable, ambil nowhere to turn, ditigain semua. Ambil adamantine walls 3. Terus ambil ke arah razor sharp. Oke. Maksimalin jadi 3. Setelah itu sisa 2 poinnya kalian bisa invest ke increase archer attack atau ke armored and armored. Kenapa sih lebih banyak ngambil ke skill? Karena kan kalau city, trup yang di dalam itu bukan cuman archer, lebih ada infantry, ada cavalry, ada siege. Jadi kita lebih fokus ke talent yang ngasih buff semuanya atau ngasih buff ke commander aja. Kalau misalnya kalian jaga walls tapi fokusnya di archer talent tree, ya kasihan yang lainnya kurang gitu loh. Makanya ini kalau misalnya mau ngejaga city disaranin seperti ini, oke? Jadi dari skill, talent dan segala macam itu doang. Sekarang item. Buat aku archer ini nggak perlu terlalu difokusin. Jadi item bisa kalian pakai yang hijau atau yang putih. Kalau bisa kasih yang biru. Di kepala aku kasih Helm of the Phoenix karena dia ngasih defense 4%. Chainmail archer attack 3%. Leather glove archer health 2,5%. Kalau beruntung dapat special talent nambah 1. Staff of the Lost itu defense 8%. Grief of the Exile itu archer defense lagi 6%. Sama Edged Boost archer attack. Kayak yang aku bilang tadi, archer butuh health sama defense lebih banyak ya. Terus kalau mau kalian bisa kasih bendera ini, Call of the Loyal biasanya dapat dari KVK. Ngasih march speed sama ngasih silent trial kalau kalian lucky ya, punya kesempatan. Itu lumayan ngurangin rage musuh 10 poin gitu setiap attack. Itu ganggu banget sih. So jadi dari aku ini aja. Kalau misalnya kalian punya pemikiran lain soal talent, punya pemikiran lain soal item, wah beda cerita dong, gini dong, gitu dong, tulis aja di komen. Lumayan kalau kalian nulis di komen, itu aku pasti baca. Karena subscriber masih dikit ya. Jadi tulis aja. Terus jangan lupa kalian subscribe, kalian like. Dan kalau bisa nih, kalian share gitu di komunitas-komunitas Rise of Kingdom kalian, di KD kalian, di aliansi kalian. Guys, ada YouTube nih bahasa Indonesia. Upgrade Herman. Wah, mantap nih Commander Guide. Promoin aja. Lumayan kok, aku seneng, oke? Zombie Apocalypse.